Berbicara tentang rumah, ya. Malam ini kita akan mengkaji tentang membangun rumah di sorga. Ya. Jadi rumah adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Ya. Jadi tidak hanya di dunia, di alam kubur dan di surga pun manusia membutuhkan rumah. Jadi jangan sampai kita masuk surga tunawisma. Ya. Kalau di rumah, kalau di dunia kan kita punya kapling cuma 100 meter mungkin ya. 1000 meter, 10.000 meter. Tapi kalau di surga seluas langit dan bumi. Jadi bayangkan kapling seluas langit dan bumi, kita tinggal di sana nggak punya rumah, gimana tuh? Ya. Di kuburan saja, ya. Kita harus punya rumah itu. Ya. Maka tema kita pada malam ini membangun rumah di surga. Ya. Itu ada istri Fir'aun. Ya. Ketahuan dia tidak beriman kepada suaminya sebagai Tuhan. Jadi tidak menyembah suaminya. Ya. Malah menyembah Allah, Tuhan Nabi Musa. Akhirnya dieksekusi, dihukum mati itu. Nah sebelum dihukum mati dia berdoa. Dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 11. Ini doa minta dibangunkan sebuah rumah di sorga. Kita pernah gak berdoa itu ya? Belum. Ya. Kita mau ya Allah tambah kontrakan ya Allah. Gitu kan doanya. Ya, Farusan pernah ya Allah bangunkan buat saya rumah di sorga, ya, gitu kan? Ya. Masuk sorga itu Iya. Ini istri yang salihah, istri yang beriman, punya suami kafir, bahkan oleh suaminya dihukum mati. Cuman sebelum dihukum mati dia sempat berdoa, Robbi benili indaka baitan fil jannah. Jadi doanya pendek itu. Ya. Coba dalam sujud kita baca. Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Hafal 5 menit kayaknya ya. Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu, dekat denganmu, sebuah rumah di sorga. Ya. Jadi nggak minta banyak-banyak, sebuah rumah. Kita makan minta, udah dapat rumah pribadi, minta kontrakan. Udah 5 pintu, minta 10 pintu. Ya. Ya. Jadi doanya sederhana. Ya. Ya Allah, bangunkan sebuah rumah di dekatmu di sorga. Jadi ternyata di surga butuh rumah gak? Butuh. Karena kaplingnya luas banget itu. Seluas langit dan bumi. Ya. Jadi sayang kalau kapling surga yang seluas langit dan bumi jika tidak dibangunkan rumah di atasnya. Ya. Jadi ke surga tuh kapling. Ada kebun, ada taman, ada sungai, ada mata air, ada istana, ada tenda, ada kemah, ada telaga, kan? Ya. Di antaranya ada rumah, ya. Rumah. Jadi rumah itu kebutuhan primer, bukan hanya di dunia, ya. Bukan hanya di alam kubur, tapi juga di sorga kita butuh rumah. Ya. Di neraka juga butuh rumah. Di dalamnya itu kasurnya dari api, selimutnya dari api, ya, maskernya dari api. Kira-kira bisa tidur nggak tuh? Bisa tidur nggak? Selimut dari api, ya. Kemudian kasur dari api, maskernya dari api. Tinggalnya dikelilingi oleh api, dikasih bonus sedikit asap hitam pekat. Ya. Kalau bernapas menjerit, menangis, kesakitan. Ya. Nah ini. Bagaimana cara membangun rumah di sorga? Bagaimana caranya supaya kita dapat rumah di sorga? Syarat yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti dia.
Jadikan dia sebagai contoh dan teladan yang baik. Ya, ikuti akhlaknya, ibadahnya, ya, ikuti itu. Ya. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau, supaya kita dapat surga. Ya, cintai beliau, bela beliau. Ya, gitu. Kalau ada yang menista beliau, kalau ada yang menghina beliau. Ya. Dan ini ada jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Ana zaim, saya itu seorang penjamin. Di antaranya wazaim alhamil liman amanabi wa aslama wa hajara bi baitin fi robadil jannah wa bi baitin fi wastil jannah. Untuk umatnya yang beriman kepadanya, yang memeluk Islam, yang berhijrah, Allah kasih 2 rumah di sorga. Pertama, rumah di pinggiran sorga. Ya. Jadi di pinggiran sorga itu ada rumah itu. Ya. Yang kedua, rumah di tengah-tengah sorga. Karena sorga itu ada 100 tingkat. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah, ya, kemudian dia memeluk Islam, tunduk patuh pasrah kepada aturan Allah. Kemudian wahajaro hijrah. Kalau di tempat dia tinggal, dia tidak bisa beribadah, dia tidak bisa berdakwah, diganggu dan diganggu, terus pindah ke tempat yang aman. Maka Allah sediakan 2 rumah di sorga. Pertama ada yang di pinggir sorga, yang kedua ada yang di tengah-tengah sorga. Ini tawaran yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak punya rumah di sorga. Kemudian wa ana zaim liman amana bi wa aslama. Ya. Wabil khusus aku juga menjamin, ya, orang yang beriman kepadaku dan orang yang tetap dalam keislaman. Ya. Itu secara harus disebutkan. Ya. Yang kedua, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, ya. Rata-rata kan kalau kita membangun masjid rame-rame ya. Ya. Udah, saya listriknya, saya keramiknya, saya semennya, ya. Saya apanya. Ya. Berarti bagian dari masjid ya. Jadi dapat rumah di surganya rame-rame berarti ya. Ya. Jadi orang-orang Arab itu nggak mau itu. Diminta sumbangan untuk bangun sekolah, bangun madrasah, bangun pesantren. Dia maunya bangun masjid. Kalau bangun masjid, walaupun segede sangkar burung, dia bangunkan, Allah bangunkan buat dia sebuah rumah di sorga. Jadi dia ingin ngebangun masjid itu sendiri, ya. Sendiri, sebab nanti dapat rumah pribadi di sorga, ya. Kadangkala dia, ya, mencari, ya, tanah-tanah kosong, tapi sudah diwakafkan untuk dibangunkan sebuah masjid di tempat itu, minimal 2 tingkat itu. Ya, jadi yang punya tanah wakaf cuman terima kuncinya doang. Udah, sudah jadi masjid itu. Ya. Gitu. Kenapa? Karena yakin. Kata Rasulullah SAW, man bana masjidan lillahi. Siapa yang membangun masjid, sebuah masjid karena Allah, kamafhasi qatatin au askar, ya, sebesar sangkar burung atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi niatkan dalam hati kita bisa membangun sebuah masjid. Gitu. Niatkan. Jadi sebelum mati
kita sudah bisa membangun sebuah masjid. Insya Allah di coupling yang seluas langit dan bumi, Allah bangunkan sebuah rumah. Ya, sebuah rumah itu. Ya. Nggak tahu tipe berapa ya. Sebab kita punya rumah yang tipenya tuh RS7 itu. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah gitu. Di mana itu? Di mana? Rumah tipe RS7 di mana? Bukan di perut ibu itu. Ya. Ada nggak yang selonjoran? Nggak ada. Rata-rata apa? Kakinya gimana tuh? Ditekuk kan? Saking apanya tuh? Saking sempitnya. Ya. Kalau kuburan itu tipenya RS3 ya. Ya. TMBS itu tipenya itu. Kalau di kuburan tipenya itu ya. Jadi rumah sangat sempit sekali tapi masih bisa selonjoran. Ya. Di kuburan masih bisa selonjoran enggak? Ya kan selebar badan kita. Setinggi badan kita kuburan itu. Masih bisa selonjoran. Di alam rahim walaupun kecil munggil nggak bisa selonjoran. Itu RS7 itu. Ya, tipe RS7. Sedangkan di kuburan rumah sangat sempit sekali tapi masih bisa selonjoran itu. Ya. Nah ini kalau kita bangun masjid walaupun segede sangkar burung bahkan lebih kecil daripada itu pasti Allah bangunkan buat dia sebuah rumah di sorga. Hati-hati tuh. Jangan sampai masuk sorga tunawisma tuh. Ya. Kemudian cara yang ketiga ya. Membaguskan omongan ya. Sopan, santun, ramah, tamah itu ya. Jadi bahasa Jawa itu ada bahasa kasar, bahasa sedang, bahasa halus. Jadi kalau kita menggunakan bahasa halus nanti dibangunkan sebuah rumah di sorga ya. Ya. Iya. Di Sunda juga ada bahasa sedang, bahasa kasar, bahasa halus. Ada nyatu, ada dahar ya, ada tuang, ada emam, ya, gitu, ya. Badok, mangan, gitu kan itu. Tapi kalau ngomongnya badok, nggak bakal dapat rumah di surga itu. Yang paling lemes kan bahasanya bahasa Jawa dahar ya, tapi bahasa Sunda itu dahar itu kasar. Tuang, emam, nah itu kan. Ya. Jadi silahkan tuang, tuh dapat rumah di surga. Ya, silakan nyatu lebok nggak bakal itu nggak bakal. Jadi ini mudahnya ya Islam ya memberikan fasilitas rumah di sorga dengan membaguskan omongan. Yang kedua memberi makan ya nggak usah banyak lah ya. Jadi kalau kita beli nasi uduk 2 bungkus. Sebungkus buat kita, sebungkus buat teman kita. Sebungkus buat kita, sebungkus buat tetangga yang ada di depan rumah kita. Dapat surga itu. Padahal sebungkus nasi uduk ya. Apalagi sebakul. Kan di sini tidak dijelaskan memberi makan sebakul. Pokoknya memberi makan. Ya, memberi makan. Yang kelima mendawamkan saum. Bukan hanya saum Ramadan saja. Saum Syawalnya ya. Saum Senin Kamisnya. Saum 13, 14, 15 ya. Saum Arafah. Saum Tasu'a Asyura ya. Saum apa lagi? Saum Daud. Nah, itu. Jadi orang yang membiasakan saum dapat rumah di sorga. Jadi ini pilihan. Kira-kira yang gampang itu ngomong halus, ngomong baik, memberi makan, mendawamkan saum. Mana yang paling gampang? Ya. Ngomong baik ya. Tapi kadang-kadang suka lupa ya. 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 Kalau di Bandung mau kemana anjing? Ya. Ke sini babi kan gitu. Udah. Jadi babi sama anjing bisa ngobrol di Bandung itu. Kalau di sini kan masih mending gua lo ya. Di sana mah anjing babi. Paling sopan bangsat. Belegug, ya, tolol, gitu. Itu mah omongan-omongan ahli neraka yang begitu. Ya.
nggak mau masuk neraka tapi ngomongnya begitu. Ya, nama binatang keluar semua tuh. Orang Bandung ya, orang Cirebon enggak kayaknya ya. Kuningan mah halus banget gitu. Cuman kuningan itu tainya hijau katanya. Ya, iya kalau karatnya hijau kan. Ya kuningan itu kan hijau ya, betul ya. Kalau besi hitam ya, tapi kalau kuningan hijau. Ya. Itu lebihnya kuningan. Ya. Yang keenam, kalau mau dapat bangunan di surga apa? Sholat malam tuh. Tapi karena Allah, saat orang sedang enak tidur. Yang berapa tuh enak tidur tuh? Sholat malam, Pak. Coba dari yang 1, 2, 3, 4, mana yang gampang? Membaguskan omongan, memberi makan, mendawamkan saum, sholat malam. Kalau semuanya dilaksanakan, dapat 4 rumahnya di surga tuh. Ya. Kan ada itu ahli surga istrinya 70, bidadari semua. Ya. Masa di satu rumah kan ya? Berani? Ya. Pak Ruslan punya istri 2 di satu rumah kan, berani nggak tuh? Ya. Iya. Insya Allah bisa kali. Iya, betul tuh. Jadi rumah itu kebutuhan primer. Ya. Jadi Rasul itu istrinya 9, tapi masing-masing dikasih rumah, nggak di satu rumah kan. Ya. Nah kemudian sabda Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan. Ya. Sesungguhnya di sorga itu ada rumah bertingkat. Ya. Rumah, kalau dulu mah rumah loteng ya, rumah bertingkat. Sekarang mah ada apartemen, kondominium, apalagi gitu ya, rumah susun ya. Turaduhuruha min butuniha. Ya. Bagian luarnya kelihatan dari dalam dan bagian dalamnya kelihatan dari luar. Wa butunuha min duhuriha. Ini rumah antik, rumah unik itu, rumah tembus pandang. Ya. Jadi bukan dari hebel, bukan dari bata, bukan dari batu. Tembus pandang, dari apa tuh dibikinnya ya? Kaca. Iya. Kan banyak sekarang ya rumah yang terbuat dari itu ya. Jadi 15 abad yang lalu sudah disebutkan. Jadi jangankan di dunia, nanti di surga itu ada rumah yang tembus pandang itu. Nah, qala liman atoba al-kala. Ya. Jadi faqama arabiyun faqala liman. Hiya ya Rasulullah. Orang Arab kampung ya tertarik itu dengan rumah di surga. Kemudian dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Ya, rumah yang tembus pandang itu, yang bertingkat itu. Qala, kata Rasul, liman atobal kalam, untuk yang membaguskan omongan. Wa at'ama ta'am, untuk yang memberi makan. Wa adama siyam, untuk yang mendawamkan saum. Wa sholla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan untuk yang sholat karena Allah pada waktu malam saat orang sedang enak tidur. Ya. Silakan pilih. Ya. Jangan sampai kita tidak punya rumah di sorga. Ya. Yang ketujuh, ya. Memuji Allah. Ya. Kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Saat ditimpa musibah, ya, dengan meninggalnya buah hati kita, orang yang paling dicintai, disayangi, tiba-tiba meninggal. Tapi mengucapkan alhamdulillah. Bisa nggak tuh ya? Dapat musibah yang sangat berat, meninggal orang yang kita cintai, tapi dari mulut kita keluarnya adalah alhamdulillah. Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ikhlas, ridho menerimanya. Karena bukan orang yang paling kita cintai, bukan buah hati kita saja. Ya, kita juga punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, cuman waktunya beda. Ya. Kadangkala istrinya dulu baru suaminya. Ada yang suaminya dulu baru istrinya, ada yang meninggal bareng, ada itu. Ya, ada yang meninggal bareng itu. Jadi soal waktu.
Kenapa? Karena kita punya Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah akan diambil oleh Allah. Kenapa kita bisa berdiri, bisa ngomong, bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah, bisa kerja? Karena Allah kasih ruh. Ya, dalam jasad kita ada ruh. Itu pemberian Allah. Diambil itu, diambil. Kapan waktunya nggak tahu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, pemberian siapa tuh? Pemberian siapa tuh? Pemberian Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah dan itu punya Allah bakal diambil oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pelan tapi pasti diambil sedikit-sedikit kan. Ya. Rambut yang asalnya lebat jadi rontok ya. Rambut yang asalnya hitam jadi putih. Mata yang asalnya terang jelas jadi terus semuanya dikurangi. Kaki yang asalnya bisa lari, bisa loncat. Jangankan lari, jangankan loncat. Jalan saja susah. Sampai merambat. Akhirnya gak bisa jalan. Diambil tuh. Semuanya diambil. Cuman nunggu waktu. Ya. Mumpung masih kuat ke masjid. Ya, jangan sampai absen tuh. Ini kan berarti masih kuat ya. Masih kuat ke masjid. Ya. Lama-lama diambil tuh kekuatan yang ada pada kaki itu. Jadi ada tuh temen ya, udah 1 tahun lebih ya, berbaring aja di kasur, nggak bisa kemana-mana. Ada juga yang bisa jalan, tapi jalannya sampai pintu, lewat sana udah nggak kuat itu, nggak kuat. Jadi makin lama itu jarak tempuh kita tuh makin pendek dibatasi. Ya. Di sini ada sabda Rasulullah SAW, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi qabadtum walada abdi." Apabila anak seorang hamba telah mati, Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, "Apakah sudah kamu cabut anak ya hambaku?" Apa kata malaikat? Fayaquluna na'am, sudah ya Allah. Sudah kami cabut. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, qabadtum samarata fuadi, apakah yang engkau cabut nyawanya itu adalah buah hati ya, buah hatinya yang dicabut itu buah hatinya katanya. Jadi kesayangannya gitu ya. Fayaqulun na'am, iya, yang kami cabut adalah buah hatinya katanya. Fayaqul, madza qala abdi? Kemudian apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika buah hatinya dicabut nyawanya olehmu? Fayaqulun, maka malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a. Dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Fayaqulullahu ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kalau begitu, bangunkan oleh kalian sebuah rumah untuk hambaku yang ada di sorga. Jadi yang bangun rumah di sorga siapa? Malaikat ya. Gitu. Malaikat tuh bangun rumahnya tepat waktu enggak? Ya. Kalau yang bangun rumahnya manusia kadang-kala 1 hari jadi 2 hari ya. Ini tepat waktu nih ya. Bangunkan oleh kamu untuk hambaku sebuah rumah di sorga. Wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama baital hamdi, rumah alhamdu. Ya. Jadi ada namanya rumahnya tuh. Ya. Jadi kalau kita jalan-jalan di sorga, boleh nanti jalan-jalan. Saling mengunjungi satu penduduk sorga ya, kepada penduduk sorga yang lainnya. Jadi kalau kita nanti di sorga, amin, ya, kita menemukan sebuah rumah ada tulisan Baitul Hamdi tuh. Itu rumah orang yang waktu di dunianya dia punya buah hati, entah istri, entah suami, entah anak, ya. Kemudian diwafatkan oleh Allah lebih dulu, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan keputusasaan, tapi keikhlasan, keridhoan, mengucapkan alhamdulillah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Suami yang istrinya dicabut. Iya, kenapa ya? Kenapa suami dulu rata-rata ya? Ya, tidak istri dulu. Ya, sebab kalau istri dulu rata-rata suami nikah lagi ya. Dan suaminya bersyukur banget. Ya. Tapi kalau suaminya dulu ya, jarang istri itu nikah lagi. Ya, gitu. Karena dalam Islam itu ada keyakinan bahwa suaminya itu ya, akan menjadi suaminya di sorga. Gitu. Iya. Jadi ada seorang wanita di zaman Rasul, ya, kemudian ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, kalau ada seorang wanita yang suaminya banyak, maksudnya ya nikah beberapa kali, kemudian istri atau wanita itu masuk surga dan semua suaminya juga masuk surga, siapa yang akan jadi suaminya di surga nanti? Ya. Kalau istri dapat, kalau suami laki-laki bisa dapat istri sampai 70 itu. Kalau istri dapat suami 1. Ya. Sebab apa? Sebab nanti suami yang pernah menjadi suaminya, laki-laki yang pernah menjadi suaminya di dunia, ketika semuanya masuk surga bersama istrinya itu, maka oleh Allah disuruh milih. Pilih oleh kamu 1, enggak sebanyak-banyak kan. Disuruh milih 1. Tapi kemudian ya, pilihannya jatuh pada suami yang akhlaknya paling baik. Ya. Jadi dia pernah nikah di dunia itu 10 kali. Tetap di surga itu yang dijadikan suaminya cuma 1. Kalau suaminya masuk surga. Ya. Gitu. Cuman suami yang paling baik akhlaknya. Ya. Nah di sini jelaskan ada yang paling mudah. Ya. Untuk membangun rumah di sorga. Apa yang paling mudah tuh? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Gampang atau susah Pak? Iya 10 kali. Semua hidupannya sekali. Enggak. Setiap ada kesempatan 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ya. 1 kali baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali 1 rumah di sorga. 2 kali membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dapat 2 rumah di sorga. Ya. Ya. Jadi Islam itu banyak pilihan. Ya. Ada pilihan. Ya, kira-kira ini termasuk mudah nggak tuh? Ya. Man qara'a kata Rasul. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha sampai selesai. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai selesai. Asyra marratin 10 kali itu. Banallahu lahu qasran fil jannah. Bukan hanya rumah yang dibangunkan, qasron, istana. Ya. Rumah dengan istana bagus mana, Pak? Iya. Di Ancol itu ada rumah ya, cicilannya sebulan 20 juta. Gratis masuk Dupan selama 1 tahun. Ya, nggak tahu lunasnya berapa tahun. Ya, apa 10 tahun atau enggak? Ya. Ya. Itu. Jadi harganya berapa tuh? Ya. Jadi rumah cicilannya sebulan 20 juta. Ya. Kalau lunas 10 tahun udah berapa itu? Ya. Iya. Tapi di sorga itu ada itu. Yang lebih dari itu namanya qasron, istana. Ya. Kalau di sini ada istana itu, ya. Misalnya istana presiden itu berapa kalau dibeli? Ya. Di mana istana presiden di mana Pak? Iya, itu berapa tuh kalau dijual tuh? Ini istana khusus ya, untuk penghuni sorga yang di dunianya ya, rajin membaca surat Al-Ikhlas. Makanya dulu di zaman Rasul ada Ustadz Kulhu itu. Jadi kalau sholat bacanya kulhu lagi, gitu kan? Ya. Kemudian ada juga teman saya tuh,
Kalau dia sholat jadi imam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Sampai dikasih gelar Ustadz Jumaro. Jumaro lagi. Ya. Tapi ketika dipanggil oleh Rasul, kenapa kamu baca kulhu lagi? Saya sangat suka sama kulhu. Jadi kata Rasul, engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Ya. Jadi ternyata ada dasarnya. Ya. Jadi kalau ada imam kulhu lagi, jangan di ini. Ya. Rakaat pertama Al-Ikhlas 10 kali. Ini ada. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyra marat banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi siapa saja yang membaca surat qul huwallahu sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pasti Allah bangunkan sebuah rumah di sorga. Semuanya ada 17. Saya sebutkan 9 aja. Ya. Nanti insya Allah lanjutkan kalau ada waktu. Dan saya ingat ya. Kalau tidak diingatkan saya lupa tuh. Yang ke-9, kalau kita mau membangun rumah di sorga, jadi nggak usah ngumpulin material di sini, nggak usah. Terus dibawa ke kuburan, nggak bisa itu. Caranya sholat duha 4 rakaat. Gampang mana tuh Pak? Sholat duha 4 rakaat dengan baca Al-Ikhlas 10 kali. Ini sholat duha 4 rakaat. Jadi man sholat duha arba'an wa qoblal ula arba'an banallahu lahu biha baitan fil bunya lahu biha baitun fil jannah. Siapa yang sholat duha 4 rakaat ditambah sholat duhur sebelum duhur 4 rakaat. Ya. Duha berapa? 4. Sebelum 4 ya. Sebelum duhur 4 rakaat. Apa kata Rasul? Maka dibangunkan baginya rumah di sorga. Ya. Jadi usahakan. Begitu azan duhur, sebelum sholat duhur, sholat dulu 4 rakaat. Masuk waktu duha, sholat 4 rakaat. Insya Allah dibangunkan oleh Allah sebuah sorga di sorga. Sebuah rumah di sorga. Ya. Ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan, ada yang tanyakan? Ada? Ustaz. Ya. Kaplingnya surga itu seluas langit dan bumi. Iya. Terus di sini aja kita di sana ketemunya gimana Ustaz sama kita? Iya benar. Jadi walaupun sorga itu kaflingnya seluas langit dan bumi, bagi penghuni sorga itu enggak jadi masalah. Pertama, karena penghuni sorga itu tidak akan merasakan letih, lelah, capek, lesu, enggak. Enggak ada rasa kesepian gitu Ya. ya. Yang kedua, ya, apa yang diinginkan dan apa yang diminta, ya, pasti terkabul, ya. Jadi kita mau apa gitu ya. Ya. Misalnya, ya Allah, saya mau ketemu Pak Haji Andi. Aduh. Padahal kan Pak Haji Andi juga kaplingnya seluas langit dan bumi itu. Iya. Di sana kan nggak ada motor ya, nggak ada mobil, nggak ada kereta api, nggak ada pesawat. Tapi ya, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jangankan yang diminta, yang diinginkan baru dalam hati ya. Jadi kita ingat misalnya siapa gitu. Ternyata yang kita ingat itu penghuni sorga. Ketemu sampai. Karena salah satu kebahagiaan penghuni sorga itu yatazawaruna, saling menziarahi, saling mengunjungi itu ya. Kalau duduk berhadapan kan ya. Duduk berdekatan, nggak pernah ada permusuhan, kedengkian, kebencian, karena rasa benci dan dengki dicabut dari dalam hatinya. Sehingga bahagia terus, damai terus, sejahtera sejuk, amat terus ya, selamat terus insya Allah. Ya.